Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib ingin membahas di khutbah Jumat pada kesempatan ini menjauhi sifat berbohong. Dalam kehidupan kita biasa mendengar orang berbohong, atau kita sendiri mungkin melakukan kebohongan. Bohong dalam menjawab sesuatu pertanyaan, bohong dalam menceritakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena berbohong itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realita. Anak kecil kadang ketika kita tanya sebagai orang tua untuk menyenangkan kita, dia kadang berbohong. Ya. Seorang bawahan kadang untuk menyenangkan atasannya dia berbohong. Dan biasanya dia dilakukan hal-hal itu untuk menyelamatkan diri. Padahal Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwa berkata jujur itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bahwa berkata benar itu harus kita lakukan. Tidak ada kebohongan yang ditoleransi dalam Islam. Bahkan Nabi mengatakan salah satu ciri orang munafik itu adalah apabila ia bicara ya udustab atau berbohong. Ayatul munafik salasun idza haddatsa kadzdzaba. Ciri orang munafik itu 3. Satu diantaranya apabila ia bicara ia berbohong. Nah, karena berbohong itu tidak boleh kita lakukan, kita tentu ingin tahu, mencari akar persoalannya. Kenapa sih kita manusia itu suka berbohong? Tidak semua orang, sebagian. Kenapa kebohongan itu kadang-kadang menjadi bagian dalam hidup kita? Padahal kita tahu bahwa bohong itu tidak baik. Kita harus jujur pada pasangan kita, kita harus jujur pada teman kita, kita harus jujur pada bawahan kita, kita harus berkata jujur pada atasan kita. Karena kebohongan itu sesuatu yang merusak tatanan dalam kehidupan kita. Maka kalau menurut teorinya bisa kita lihat ada paling tidak 5 alasan kenapa orang itu suka berbohong. Yang pertama adalah malu mengakui kesalahan. Siapa manusia yang tidak bersalah? Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Pepatah Arab mengatakan manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau kita salah tuh enggak apa-apa. Kalau kita lupa tuh enggak apa-apa, itu manusia. Cuma kadang kita enggak mau mengakui bahwa kita itu salah. Itu sudah terbukti salah itu. Tapi kita berbohong. Bahkan ada bukti CCTV, bahkan ada saksi. Tetap saja kita berkilah. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah sebagian orang itu malu mengakui bahwa dia itu salah. Lalu yang kedua, alasan orang berbohong itu adalah untuk menyenangkan orang lain. Tidak perlu kita itu berbohong untuk menyenangkan hati istri kita. Tidak perlu kita berbohong untuk menyenangkan anak kita, padahal kita berbohong. Lakukanlah, ucapkanlah dengan yang sebenarnya. Tetapi kadang kita untuk menyenangkan atasan kita berbohong agar dia senang. Maka kita sering mendengar istilah ABS, asal bapak senang, asal bos senang. Padahal itu tidak benar. Yang penting dia senang dengan laporan-laporan yang kita sampaikan. Nah, mari kita biasakan untuk tidak menyenangkan orang lain, tapi kita melakukan kebohongan. Lalu yang ketiga adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dia takut nanti akan seperti ini, dia takut akan seperti itu. Udah, berbohong aja lah. Kalau saya jujur nanti malah saya dipersulit. Kalau saya jujur nanti saya malah tidak dikehendaki seperti itu. Sebagai manusia, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu, persoalannya nanti apapun resikonya, katakanlah yang sebenarnya itu. Ya. Maka dikatakan qulil haq walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Kadang menyakitkan kalau kita jujur. Kadang tidak menyenangkan kalau kita itu jujur pada orang lain. Tetapi kita kadang-kadang tetap saja melakukan kebohongan karena ada hal-hal yang tidak kita inginkan kalau kita berlaku jujur. Yang keempat adalah imbas dari kebohongan sebelumnya. Orang yang berbohong saat ini biasanya dia juga berbohong sebelumnya. Kebohongan ditutup lagi dengan kebohongan. Orang yang berbohong sekali, maka berikutnya dia akan berbohong lagi
Dan kita bisa melihat kalau itu terjadi, maka kebohongan menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Bahkan kita sudah tahu tuh, teman kita, saudara kita, kolega kita, bahkan jangan percaya sama dia. Dia banyak bohongnya, nggak pernah jujur. Apa yang dia katakan, tidak ada yang sesuai dengan fakta. Ada orang yang mengaku dirinya kaya supaya dia tidak direndahkan orang lain, padahal orang miskin. Ada orang yang mengaku pendidikannya tinggi, padahal pendidikannya tidak setinggi yang dia sampaikan. Dia berbohong seperti itu. Kenapa? Dia menutupi kebohongannya karena sebelumnya orang tersebut sudah biasa berkata bohong. Maka hindarilah kebohongan di awal, karena bisa saja selanjutnya atau di belakangnya kita kebiasaan untuk berbohong lagi. Dan kebohongan itu biasanya dilakukan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Lalu yang terakhir, alasan orang kenapa suka berbohong adalah mendapatkan keuntungan. Banyak orang berbohong untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang misalnya, ada orang menawar sekian, tidak dapat Pak, Bu, karena saya modal saya aja segini, mana mungkin saya jual ke Bapak Ibu segitu. Padahal itu tidak benar. Padahal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi dia berbohong seperti itu agar dia mendapatkan keuntungan yang banyak, yang berlipat. Sehingga kebohongan yang ia lakukan dalam rangka memperkaya dirinya, mendapatkan keuntungan dengan kebohongan-kebohongan tersebut. Maka kalau Islam mengajarkan kita untuk jangan sampai berbohong, itu dalam rangka supaya tatanan hidup kita menjadi baik. Kita tidak ingin berteman dengan orang yang suka berbohong. Kita tidak ingin berkawan dengan orang yang omongannya tidak bisa dipercaya. Dan kita orang Islam diajarkan untuk berkata, bercerita, menyampaikan sesuatu itu dengan benar. Inilah apa yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 105, di mana Allah berkata, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Apa kata Allah? Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dia orang-orang yang suka melakukan kebohongan, orang-orang yang melakukan kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman. Walaupun kita mengaku kita muslim, kita mengaku kita mukmin, kita mengaku orang yang beriman, tapi kita selalu berbohong. Maka kata Allah, orang-orang yang seperti itu adalah orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan ayat-ayat. Ayat Allah itu salah satunya apa? Al-Quranul Karim yang kita baca. Al-Quran mengatakan jangan berbohong, tapi kita berbohong. Sesungguhnya kita tidak beriman dan tidak percaya, termasuk pada ayat yang Allah sampaikan dan khatib sampaikan pada kesempatan ini. Wa ulaika humul kadzibun. Kata Allah, mereka itulah para pembohong. Ayat ini jelas, orang-orang yang suka mengada-ada, orang yang pernah berkata jujur, mereka sesungguhnya adalah pembohong. Marilah hidup kita ini kita hiasi dengan kejujuran. Hindarilah kebohongan, karena sesungguhnya hidup jujur itu mujur. Hidup jujur itu baik, dan kebohongan itu bukanlah perbuatan yang baik, tetapi perbuatan tercela. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.